Pendahuluan. Ilmu dan filsafat selalu berjalan beriringan dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Ilmu bertugas untuk mencari suatu pengetahuan baru dan filsafat bertugas untuk menafsirkan fenomena baru tersebut. Filsafat memiliki tujuan yaitu mencari kebenaran yang sebenarnya atas fenomena baru tersebut. Apakah fenomena baru tersebut kasat mata atau tidak kasat mata? Apakah hal tersebut dibahas secara universal ataupun secara spesifik? Itu adalah apa yang dilakukan oleh filsafat. Di sisi lain, adalah ilmu yang bertugas sebagai produk kegiatan berpikir, di mana manusia menemukan jati dirinya dan menghayati hidupnya dengan lebih baik, di mana masalah dalam benak pemikiran manusia mendorong untuk berpikir, bertanya, dan mencari jawaban atas segala sesuatu yang ada. Ketika manusia melakukan hal ini, maka manusia akan menjadi makhluk yang haus dalam mencari kebenaran. Ilmu tidak dapat terlepas dari tiga landasan, yaitu landasan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ketika ketiga landasan ini terpenuhi, maka manusia dapat mengerti unsur daya hakikat ilmu tersebut. Dan tanpa landasan ini, maka manusia tidak dapat memahami hakikat ilmu yang sebenarnya. Maka dari itu di sini akan membahas salah satu dari tiga landasan tersebut, yaitu ontologi. Pertama, urgensi ontologi. Ontologi adalah ilmu yang merupakan bagian dari filsafat, atau bisa dikatakan bagian dari metafisika. Dan metafisika merupakan salah satu bab dari filsafat. Ketiga hal ini saling berkaitan satu dengan yang lainnya dan tidak dapat dipisahkan. Ontologi membahas yang ada secara universal, kasat mata, maupun tak kasat mata. Dan ketika menemukan objek telaahnya, ontologi akan mencari inti yang dimuat setiap kenyataan yang meliputi segala realitas dalam semua bentuknya. Ini adalah ontologi. Kedua, konsep dan contoh implementasi ontologi. Konsep dan contoh implementasi ontologi adalah sebagai berikut. Pemerintah mengeluarkan peraturan yang menjadi permasalahan umum dan dijadikan suatu konsep, yaitu konsep kebijakan publik. Kebijakan publik tersebut diberikan kepada perusahaan yang memiliki karyawan. Dan ketika karyawan mereka sakit atau kecelakaan, maka perusahaan harus memfasilitasinya dengan fasilitas kesehatan seperti kartu BPJS dan memberikan obat-obatan yang diperlukan. Ini adalah konsep dan contoh implementasi ontologi. Ketiga, asumsi-asumsi dalam ontologi ilmu. Asumsi-asumsi dalam kajian filsafat merupakan ilmu yang tergolong dalam kelompok ontologi. Asumsi merupakan ultimate reality baik dalam bentuk konkret maupun abstrak. Asumsi berperan sebagai dugaan atau andaian terhadap objek empiris untuk memperoleh pengetahuan. Asumsi diperlukan sebagai arah atau landasan bagi kegiatan penelitian sebelum sesuatu diteliti tersebut terbukti kebenarannya. Metode ilmiah seperti empiris dan eksperimental adalah hasil penemuan yang telah diupayakan manusia dalam waktu yang cukup lama. Ini
adalah asumsi-asumsi dalam ontologi ilmu. Di sini kita telah membahas apa itu ontologi dalam ilmu. Semoga apa yang telah kita pelajari dapat berguna untuk kita ke depannya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.